Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen pasif di bidang elektronika. Kita tahu ada banyak sekali jenis komponen yang digunakan dalam bidang elektronika, dan keseluruhan komponen ini saling terintegrasi serta melakukan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, komponen-komponen itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen pasif, kemudian yang kedua komponen aktif. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokuskan ke komponen pasif. Apa saja sih fungsi dan bagaimana simbol dari komponen pasif? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, adapun capaian kompetensi kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mengetahui komponen-komponen pasif di bidang elektronika. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui prinsip kerja komponen resistor. Yang ketiga, siswa diharapkan mengetahui prinsip kerja komponen kapasitor. Dan kemudian yang keempat, siswa diharapkan mengetahui prinsip kerja komponen induktor. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke komponen yang pertama, yaitu resistor. Resistor ini merupakan sebuah komponen pasif yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu sirkuit elektronika. Nah, resistor yang paling sering digunakan adalah resistor tetap dengan gelang warna. Jadi dari gelang warna ini nanti dapat kita tentukan nilai dari sebuah resistor itu berapa. Berdasarkan dari gelang warna, ada resistor yang memiliki 4 gelang warna dan ada yang memiliki 5 gelang warna. Sebuah resistor dapat bekerja pada daya tertentu tergantung rangkaian elektronika yang digunakan. Nah, simbol dari sebuah resistor adalah, ini simbol yang pertama dan ini adalah simbol yang kedua. Dan kedua simbol ini adalah simbol yang umum digunakan untuk menggambarkan sebuah resistor. Nah, ada banyak sekali jenis dari resistor. Jika kita klasifikasikan terbagi atas 4. Yang pertama disebut dengan resistor tetap. Nah, untuk menentukan nilai dari resistor tetap ini dapat kita tentukan dari yang tadi gelang warna, atau yang kedua langsung tertempel pada bodinya. Kemudian yang kedua, LDR. LDR ini merupakan singkatan dari Light Dependent Resistor, yaitu sebuah resistor yang nilainya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang mengenai lapisan utamanya. Kemudian yang ketiga, yaitu termistor. Termistor ini adalah sebuah resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu yang berada di sekitarnya. Nah, jika kita klasifikasikan lagi, termistor terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan PTC, kemudian yang kedua disebut dengan NTC. Nah, bagaimana prinsip kerjanya pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Kemudian yang ketiga yaitu variabel resistor. Variabel resistor ini adalah sebuah resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah. Komponen yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor ini merupakan sebuah komponen pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Nah, ini adalah contoh dari kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas. Nah, simbol dari sebuah kapasitor yaitu terlihat seperti ini. Untuk kapasitor yang tidak memiliki polaritas disimbolkan seperti gambar simbol yang pertama. Kemudian untuk kapasitor yang memiliki polaritas maka disimbolkan dengan simbol yang kedua. Polaritas ini maksudnya adalah ada kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, di sini kita lihat pada simbol kapasitor jenis polarized. Di sini memiliki kaki positif dan kaki negatif. Nah, ada banyak juga jenis dari komponen kapasitor. Di sini kita bisa klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kapasitor tetap non-polar, yaitu kapasitor yang tidak memiliki polaritas yang nilainya tetap, biasanya tertera pada bodi. Kemudian yang kedua yaitu kapasitor variabel. Nah, kapasitor variabel ini merupakan sebuah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitor tetap bipolar, yaitu sebuah kapasitor yang memiliki polaritas yang nilai kapasitansinya itu tetap. Nah, di sini kita lihat pada simbolnya ada kaki positif dan kaki negatifnya. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga yaitu induktor. Induktor ini merupakan sebuah komponen pasif yang digunakan untuk mengatur frekuensi, menfilter, dan juga sebagai alat couple atau penyambung. Nah, kita lihat contoh dari komponen induktor ini pada dasarnya merupakan sebuah lilitan. Nah, disimbolkan seperti ini, berupa lilitan. Ada banyak juga jenis dari komponen induktor. Nah, jika kita klasifikasikan dari inti induktor,
ada 3. Yang pertama dari inti udara, kemudian inti besi, dan inti ferrit. Kemudian jika kita klasifikasikan berdasarkan nilai induktansinya, dapat kita golongkan menjadi induktor tetap, induktor variabel, dan preset. Nah, induktor tetap ini merupakan induktor yang nilainya itu tetap. Kemudian yang kedua, induktor variabel merupakan sebuah induktor yang nilai induktansinya dapat diubah. Nah, berikutnya kita lihat contoh penerapan dari ketiga komponen tadi, resistor, kapasitor, dan induktor dalam rangkaian elektronika. Rangkaian yang pertama yaitu hubungan sebuah resistor dengan 2 buah LED yang dihubungkan secara seri. LED ini merupakan sebuah komponen singkatan dari light emitting diode yang akan berpijar jika diberikan forward bias pada prinsip kerjanya. Nah, di sini kita perhatikan dihubungkan dengan sebuah baterai, tegangannya yaitu 12 volt. Nah, fungsi dari resistor di sini yaitu sebagai resistansi atau menahan arus yang akan melewati LED. Karena sebuah LED itu hanya dapat bekerja pada tegangan 1,6 sampai dengan 2,2 volt. Rentangnya seperti itu. Jadi untuk membatasi arus atau tegangan yang melewati LED ini, maka kita menggunakan sebuah resistor. Nah, kemudian pada rangkaian yang kedua, kita lihat hubungan antara resistor, induktor, dan sebuah kapasitor. Ini merupakan sebuah rangkaian osilator yang digunakan untuk membangkitkan sinyal pada frekuensi tertentu. Nah, kemudian pada rangkaian yang ketiga, sebuah kapasitor digunakan pada rangkaian power supply atau rangkaian adaptor yang gunanya yaitu untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, fungsi dari kapasitor di sini yaitu sebagai filter yang akan memangkas sinyal dari puncak ke puncak. Jadi sinyal itulah yang nanti akan dilewatkan pada bagian outputnya. Nah, itulah sedikit pembahasan kita tentang komponen-komponen pasif di bidang elektronika dan bagaimana penerapannya dalam sebuah sirkuit elektronika. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan komen di bawah. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.